Satria, sebenarnya mau ngomong apa sih? Tadi Mas minta hasil visum, terus sekarang Mas ngajak saya ngobrol serius. Sebenarnya tadi aku mau bilang, mau kamu Sekar atau Laras, aku gak akan permasalahin lagi. Yang penting aku bisa deket sama kamu. Tapi kenapa pas aku ada di depan kamu, aku malah gak bisa ngomong? Mas Satria, Mas, malah diem aja sih. Tadi katanya mau ngobrol. Mas, udahlah kalau kayak gini, mendingan saya balik kerja. Sekar, tunggu. Aku mau minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Mulai sekarang, aku akan lebih dengerin omongan kamu. Aku akan mencari tahu tentang apa yang menimpa Laras sebenarnya. Dan aku akan cari taunya secara lebih detail lagi. Sesuai keinginan kamu. Ya kalau gitu janjinya sama Laras lah, jangan sama saya. Kan Laras itu tanggung jawab kamu. Iya, aku janji sama kamu. Aku janji. Tapi kamu jangan marah dong. Jangan ngambek-ngambek terus. Siapa juga yang marah? Orang saya biasa aja kok, nggak ada ngambek-ngambek. Saya kayak gini tuh kan gara-gara kamu. Kaku banget ngobrolnya. Biasa aja kali Mas, ngobrol itu santai, gak usah kaku kayak gini. Kenapa sih, aneh banget? Gimana aku nggak kaku? Dari tadi ada mata-mata. Babe? Ya, ketahuan. Be, ngapain sih di situ? Dari tadi aku udah perhatiin ada babe kamu ngeliatin kita. Makanya aku kaku banget, nggak bisa santai. Babe tuh ngapain sih? Yang nguntit lu lah. Lu mana bisa, gua tinggal sendiri. Gua lepas bentar aja. Lu udah genit-genitan lah berdua tuh sama si Satria. Dua orang nih, kalau lagi di tempat sepi, yang gangguin lu yang ketiga itu setan. Ini kan saya berdua. Terus berarti Babe orang ketiga. Berarti Babe dong setannya. Lu ngatain gua setan kurang ajar lu ya. Gua dikatain setan gak sopan lu. Setan, dasar lu. Satria, ngapain lu ikut ketawa lu? So akrab lu. Sana lu. Aduh. Sana. Babe! Setan tua dong. Win, kamu udah siap kan? Hari ini aku yakin kita pasti bakal dapat keuntungan yang besar. Iya bang, untung aja aku punya ide buat nuker daging segar Mbak Vina sama daging busuk kita yang udah kita kasih berbalik. Ngomongnya jangan keras-keras. Tuh, ada pelanggan baru. Pelanggan pertama kita. Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Mbak Vinanya mana? Kok diganti sama Mbak ini? Saya adiknya Mbak Vina, kebetulan saya gantiin dia. Oh, Mau berapa kilo, Bu? sekilo aja. Sebentar lagi juga kalian bakal pada protes sama Mbak Vina karena dagingnya nggak bagus. Nih Bu. Makasih. Aduh tante, males banget deh. Iu, mana becek lagi kesini lagi, ngapain sih tante? Aku males banget tau gak sih ketemu pedagang yang sok kaya itu. Mana juris lagi ngelayaninnya. Banget sih. Maksud Mbak ini apa ya? Dari awal kan demen banget ngajakin saya ribut. Apa? Ngajakin ribut? Ngaca ya, kamu tuh yang ngajakin ribut. Udah, Bel. Kita kesini itu mau ketemu sama Vina. Ini Vinanya mana? Kenapa kamu ada di kiosnya Vina? Iya Bu, kebetulan Mbak Vinanya lagi sakit, jadi saya sementara gantiin Mbak Vina buat jualan. Tapi dagingnya masih sama kok, Ibu tinggal pilih mau daging saya atau daging Mbak Vina. Gitu. Ya udah, Bel, coba kamu pilih dagingnya. Biar kamu juga belajar bisa milih daging yang bagus, mana yang jelek. Ayo. Udah yang itu deh tuh, yang itu Tan. Bagus tuh kayaknya tuh, segar. Gak asal tunjuk dong. Kalau pilih daging itu ya kamu raba-raba teksturnya terus kamu cium. Dia bau nggak ya? Enggak. Udah deh tante, ngapain sih pakai pilih-pilih segala, kan itu udah langganan juga, udah sering beli di sini. Udah tinggal pilih aja deh yang tante mau yang mana kek. Coba yang mana? Bu, baru sekali aja beli di sini. Udahlah, gak usah pilih-pilih. Serahin aja ke kami biar kami yang pilihin. Aduh, saya mau tanya. Vina kapan jualan? Mana Vina? Saya lebih suka dilayani sama Vina. Kamu nih apa sih, penjual ketus banget. Saya nggak suka sama kamu ya. Kalau Vina itu ngelayani itu baik, ramah,
Kalau pembeli bawel sekalipun, dia menganggap pembeli adalah raja. Nggak kayak kamu. Huh. Selin deh lama-lama tuh. Ya udah, jadi gak? Yaudah oke, nanti pembayaran seperti biasa saya transfer ke Vina. Kamu siapin aja, ya, kirimin ke restoran saya. Ya. Yaudah ya. Ingat ya, sesuai pesanan saya. Iya, Bu. Bau, lama deh Win, kamu tuh bisa nggak sih, Win? Ke pelanggan itu ramah. Biar barang dagangan kita ini, daging-daging kita ini cepat laku. Shh, udah deh bang, kamu tuh sama aja bawel sama ibu itu tuh. Ini sticknya 2 ya kak? Iya, makasih. Tuh kan, Tan. Selamat makan. Customer sekarang pada pilih menu daging. Fix banget aku cocok jadi istri idaman nih, Tante. Jago kan aku milih daging di pasar? Iya, kamu masih harus banyak belajar, Bel. Dah sekarang gak usah lagi kamu sibuk ngurusin Sekar. Apalagi ngebuktiin apakah itu Sekar laras. Udah gak usah. Sekarang kamu fokus sama belajar masak, ya kan? Untung aja kita punya langganan daging yang bagus. Jadi kamu gak rugi. Nyari baik langsung. Udah, aku duluan. Masa sih? Aduh, Bel, sebenarnya Tante tuh males banget berurusan sama Sekar. Kalau bukan ada masalah di resto, Tante tuh nggak mau ketemu sama dia. Aku juga malas sekali Tante berurusan sama dia lagi. Apalagi semenjak kejadian terakhir yang aku mau buktiin dia tuh. Kan gak ada kan bayangannya. Aku belum sempet dan aku masih penasaran banget, Tan. Ini saat yang tepat buat aku buktiin. Apakah dia benar manusia atau bukan? Ya, kamu buktiin tapi kamu jangan frontal ya. Nanti Sekar curiga tuh Satria marah sama kamu. Dok, ini hasilnya. Gimana dok hasil labnya? Kenapa pelanggan resto saya kok muntah-muntah? Dari hasil lab terbukti kalau mereka mengkonsumsi daging yang mengandung formalin dengan kadar yang cukup tinggi. Kok bisa sih? Aduh, padahal saya itu selalu mau beli daging tuh yang segar loh, kualitasnya bagus. Kok gini ya? Tolong nanti dikasih ke keluarganya korban, Yesus. Baik, Dok. Permisi. Bu Astari, emangnya Ibu beli daging di mana? Saya beli di pasar, di kiosnya Vina. Kenapa sih nanya-nanya? Saya kenal loh Bu sama Mbak Vina. Dan setahu saya Mbak Vina itu penjual yang jujur. Tapi kok bisa ya dagingnya berformalin? Mana saya? Ada apa, Ma? Tadi waktu Mama telepon aku untuk suruh kesini, Mama nggak kasih tahu persoalannya apa. Makasih ya Sekar atas infonya. Sama-sama Bu Astari. Jadi gini, San. Mama juga bingung deh. Masa pelanggan resto Mama itu keracunan gara-gara daging Mama ada formalinnya? Padahal tau nggak, Mama itu kalau beli daging itu kualitasnya bagus loh. Mama juga bingung deh. Ini hasil labnya Mas, Bu Astari. Boleh dicek dulu. Biar aku lihat. Mama sama Bella lihat sendiri kan. Sekarang ini orang baik. Dia selalu baik sama kalian. Aku harap setelah ini kalian gak ngelakuin hal buruk ataupun aneh-aneh lagi sama sekarang. Bener sih Vina ya, awas aja.
aja kalau ketemu. Nih. Hei. Saya mau komplain sama kamu. Kita ini kan udah langganan, seharusnya kamu itu kirim daging ke restoran saya itu yang baik. Bahkan kalau perlu kamu perbaiki bagus. Ini enggak. Kata karyawan saya, daging kamu yang dikirim ke resto itu busuk tau nggak segar. Maksudnya? Gak usah sok drama deh, ada buktinya. Hasil lab daging kamu ini mengandung formalin loh. Tapi saya cuma jual daging segar, Bu. Ini buktinya. Pedagang gak tahu diri. Harusnya tuh kamu beruntung ya, tante Asep tuh beli daging di kamu tiap hari. Bukannya dijaga kualitasnya, malah dijelek-jelekin kualitasnya. Maaf Bu, kalau memang daging saya bermasalah, saya akan ganti rugi kok. Saya juga beli daging di kios kamu, busuk ya. Sampai suami saya masuk rumah sakit, Bu. Udah, mending kita beli daging di aja loh. Dagingnya segar-segar daripada di sini. Tuh dagingnya busuk semua. Yaudah ya, Bu. Ya ayo, daging busuk jual. Udah ya Vina. Silakan, Bu. Mulai sekarang kita putus kerjasama. Saya nggak mau lagi langganan sama kamu. Apaan sih? Ayo Bel, sana aja yuk. Tuh, ini lebih bagus ya Bel. Ibu 5 kilo ya Bu ya? Ibu 10 kilo ya? Ya betul. Kalau kayak gitu, mulai sekarang kita kerjasama ya. Kamu kirim daging-daging kamu ke restoran saya. Saya lihat sih emang daging kamu tuh segar dan lebih bagus daripada punya si Vina. Makasih ya Bu ya. Secepatnya akan kami kirim daging-daging segar ke restoran Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Oke, saya tunggu. Nanti saya transfer ya. Saya tinggal dulu. Iya. Sebentar lagi kita akan untung besar. Iya, aku juga yakin. Sebentar lagi Vina akan tutup kiosnya dan kita akan jadi penjual daging yang paling laris di pasar ini. Dong, aku udah bayar ibu-ibu itu untuk ngomporin dan untuk ya membuat bagus daging-daging kita di sini. Kita harus segera nukar daging busuk yang mengandung formalin ini sama daging segernya milik Mbak Vina. Udah malam dan gak ada orang. Iya Bang, buruan tuh kan waktu lagi sepi. Coba kamu lihat itu. Iya. Buruan Bang. Jadi begini kelakuan mereka, diam-diam mencurangi aku dengan menukar daging segar di kiosku. Untung aja tadi aku balik lagi mau beresin kios. Apa-apaan ini? Mbak Vina kok ada di sini? Kalian berdua ini udah keterlaluan ya. Pokoknya kalian berdua aku akan bawa ke kantor polisi. Aku emosi, Win. Coba kamu bayangin kalau sampai Vina ini ngomong ke orang lain, ke polisi, kita bisa masuk penjara. Bang, buruan umpetin mayat Mbak Vina sebelum kita ketahuan. Kamu sekarang bantuin aku ya, bantuin aku untuk mindahin mayat ini. Bantu aku. Win, inget ya Win ya, ini nggak akan ketahuan kalau kamu nggak ngomong ke orang lain. Win, udah ya Win ya. Malam ini kita bisa tenang untuk sementara ya. Aku yakin kok orang-orang gak akan ada yang curiga kalau mayatnya Vina tuh kita taruh di sini. Udah ya, kita pulang, kita istirahat ya. Besok kita pikirin lagi caranya supaya kita bisa nyingkirin mayat ini, kita kuburin, apalah. Bang, lu yakin aman? Yakin aman. Sekarang kita pulang ya, kita istirahat. Aku capek banget ini. Ayo. Udah deh.
yakin di sini pasti ada arwah. Tapi arwah siapa ya? Aku nggak mungkin istirahat setelah di sini ada arwah. Ya mungkin aja dia butuh bantuan aku lagi. Kira-kira di mana ya arwah itu? Arwahnya ada di mana ya? Aku yakin dia ada di sekitar sini. Vina, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Biadab. Jadi Vina udah meninggal. Aku harus cari tahu sesuatu. Aku yakin terjadi sesuatu di kios daging itu.